Bertahan dalam konflik. Konflik merupakan perselisihan yang diakibatkan karena adanya perbedaan. Untuk itu saya akan membantu Anda bagaimana untuk kita mempunyai ketahanan mental yang kuat saat kita bisa bertahan dalam konflik. Pengujian tes ketahanan mental kita akan terlihat saat konflik itu datang, atau bisa dengan cara lain bagaimana respon dan reaksi emosi kita. Syukurnya jika kita menguasai emosi dan diri kita, bagaimana jika tidak? Untuk dari itu, mari kita simak beberapa gejala atau faktor yang mempengaruhi kita sehingga kita terlihat lemah dalam menghadapi konflik, atau bahkan mungkin kita ini penyebab munculnya konflik tersebut. Faktor pertama datang dari pengalaman masa lalu. Mungkin kita merupakan korban konflik waktu yang lampau. Sangat berpotensi untuk muncul mekanisme bahwa di masa yang akan datang kita tidak akan menghindar. Dan ini merupakan hal yang kerap kali terjadi sehingga kita cenderung menjadi pribadi yang kaku dalam mengekspresikan emosi kita. Kedua, dibentuk dari pribadi yang manja. Pola asuh dari keluarga yang terlalu manja kepada anak ketika dia berangkat keluar memulai mengenal dunia luar, dan dia baru tersadar bahwa hidup ini keras, sehingga dia sebagai anak akan sangat merasa muncul banyak asumsi yang negatif karena ego dalam diri dia yang tidak direspon atau tidak ada timbal balik dari orang lain. Yang ketiga, dibesarkan dengan luka konflik. Berapa banyak orang tua yang membesarkan anak dengan tidak seimbang, dengan takaran cinta yang pas, mengakibatkan anak dan orang tua muncul konflik yang menjadi luka trauma relasi tersendiri, sehingga jatuhnya kepada anak ketika sudah besar, ingin membalas dendam atau menuangkan semua keresahan dalam dirinya kepada orang lain, dan ini mengakibatkan frustasi relasi dengan orang lain, atau bahkan keluarga sendiri, yang diakibatkan oleh konflik yang terbentuk dari masa lalu itu. Untuk itu, apa saja hal yang akan membantu kita untuk mempunyai ketahanan mental yang kuat agar kita bisa menghadapi konflik dalam hidup kita? Yang pertama, tugas kita bukan mencegah semaksimal mungkin agar tidak terjadi, tapi tugas kita adalah mencegah agar konflik itu tidak berubah menjadi permusuhan. Yang kedua, lepaskan hak untuk membalas. Hak membalas seringkali dianggap hak dalam konflik. Ketika orang merasa memiliki hak untuk membalas, maka konflik akan berlanjut dan terbuka kemungkinan berujung pada permusuhan. Kita bisa melepaskan hak membalas itu jika mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar. Ketiga, harga diri dan nama baik. Penting, tapi orang yang terlalu menjaga akan menjadi orang yang paling menderita. Anda tidak bisa mengatur pikiran dan nilai rasa sehingga semua orang menjaga nama baik dan menghormati harga diri Anda. Selanjutnya, yang perlu diubah adalah diri kita dan bukan orang lain. Bukan menuntut orang lain untuk berubah, tetapi terutama dan pertama tuntutan pada diri kita sendiri untuk memberi ruang bagi pikiran dan perasaan Kristus. Dan yang terakhir, manfaatkan konflik itu untuk mengenal satu dengan yang lain dengan lebih mendalam dan menjadikan konflik sebagai momentum yang menjadi pengalaman untuk mendewasakan seseorang.